Halo adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik yang di rumah apa kabar? Pasti kabarnya semua sukacita ya. Hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan ditemani oleh Kak Martin dan juga Kak Darwin. Tapi sebelum mulai, yuk mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian. Kita katakan tanda paku di kaki dan tangan. Tanda itu adalah tanda cintanya Tuhan Yesus buat kita semua yang Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Yuk Kak. Paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Sekali lagi, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menaikkan satu pujian. Kita mau katakan kalau Tuhan Yesus sayang kita semua. Ya Kak. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Katakan Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi katakan, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di
dalam Alkitab. Itu firman-Nya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami, Tuhan sangat menyayangi kami. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan hidup kami lewat kematian Tuhan di kayu salib. Dan kami percaya juga Tuhan kalau Engkau telah bangkit mengalahkan segala dosa-dosa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah segala guru-guru sekolah minggu kami Tuhan yang akan membawakan cerita, sehingga firman yang boleh kami dengar Tuhan boleh mengubahkan hidup kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik semua, gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa ya. Hari ini Kakak Mika mau bawain firman Tuhan dengan tema Batu pun memuji Tuhan. Adik-adik pasti penasaran kan? Yuk kita sama-sama dengarkan dengan baik. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 35 sampai 40. Lukas 19 ayat 35 sampai 40. Nah, kakak bakalan ceritain nih ke adik-adik apa sih yang terjadi pada saat itu. Jadi adik-adik, saat itu para murid Yesus membawa seekor keledai untuk dinaiki oleh Yesus. Tapi kalau kita pikir, kenapa ya harus keledai? Padahal ada kuda yang gagah perkasa, atau mungkin juga hewan-hewan yang lain yang pastinya lebih hebat dari keledai ya adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak? Sejak zaman dahulu kala, keledai dipakai untuk alat bekerja dan untuk dinaiki. Biasanya juga dipakai untuk membawa barang yang banyak sekali. Atau banyak hal lainnya yang bisa keledai kerjakan. Keledai itu binatang yang hati-hati sekali. Walau badannya tidak segagah kuda, tapi keledai sangat baik jika kita bawa ke gunung-gunung. Bahkan ya adik-adik, pada awalnya keledai dipakai oleh orang-orang yang hebat loh. Dan keledai itu juga merupakan sebuah hewan yang menggambarkan seorang raja perdamaian loh. Hebat ya adik-adik keledai ini. Nah, oleh karena itu juga kenapa Yesus menaiki keledai adik-adik. Yesus memang seorang raja ya adik-adik yang membawa damai untuk kita semua. Selanjutnya adik-adik, ketika Yesus sudah menaiki keledainya di jalan menuju kota Yerusalem, Yesus benar-benar disambut seperti seorang raja loh. Sampai-sampai semua murid yang begitu banyak menghamparkan kainnya loh. Yesus saat ini seperti disambut di sebuah karpet merah yang tentunya dilalui oleh orang-orang yang hebat dan terkenal adik-adik. Selain itu, semua muridnya bahkan memuji-muji Yesus dan meluapkan kebahagiaan mereka karena menganggap Yesus sebagai raja dan tentunya banyak hal ajaib yang telah Yesus perbuat untuk setiap mereka. Nah adik-adik, luar biasa bukan Yesus kita? Tentunya dari firman Tuhan hari ini kita belajar hal yang sangat luar biasa, yaitu kita harus dengan sukacita dan dengan bahagia memuji Tuhan seperti para murid dan orang-orang Yerusalem yang bahkan menyambut Yesus dengan begitu luar biasa. Yesus kita adalah Raja yang selalu memimpin kita dan pastinya memberi kedamaian dan sukacita yang begitu luar biasa kepada kita semua. Yuk, siapa yang mau memuji Tuhan dan bersukacita karena kita punya Yesus yang merupakan Raja dan memberikan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Pastinya kakak mau nih untuk memuji Tuhan. Adik-adik mau gak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan sukacita? Nah adik-adik, kita ada ayat hafalan nih hari ini yang diambil dari Mazmur 16 ayat 9. Yuk kita baca dan hafalkan bersama-sama.
Mazmur 16 ayat 9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur 16 ayat 9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Nah, yuk adik-adik, kita juga harus bersukacita dan bersorak-sorai untuk Tuhan. Dan nantinya tubuh kita akan tentram sekali. Kita akan merasakan damai dan tentunya hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Yuk adik-adik, kita berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami belajar Tuhan untuk dapat memuji-muji Tuhan sebagai seorang raja yang memimpin hidup kita, yang memberikan banyak hal luar biasa dalam kehidupan kita. Biar Tuhan senantiasa memberkati kita semua, dan biar juga kita tetap memuji Tuhan dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dan kita semua bisa merasakan damai sejahtera dan penyertaan Tuhan senantiasa selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin.